itu abah keliling Nusantara ini, Islam itu kehilangan keyakinan. Ibadah tapi nggak yakin pada Allah. Nyebut-nyebut nama Allah, 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 Allah. Disebut Allah itu bukan Allah itu tuh. Coba sekarang ibu, kalau mau kenyang makan apa? Coba sekarang, nasi, nasi, nasi. Nasi bukan itu. Pada saat kita menyebut nasi, nasi bukan. Bukan. Pada saat kita tulisan nasi, nasi bukan. Pada saat kita tulis alif lam lam ha Allah bukan. Itu dia. Tulisan alif lam lam ha itu baru tulisan. Ya makanya kemarin di masjid yang abah lewati kehantam petir tuh Allah ngapa bisa apa-apa itu tulisan Allah. Coba mari kita mulai sekarang ada tauhidnya dikembalikan penyadaran. Sebetulnya kita dengan Tuhan tapi jangan hulul, jangan itihad. Bukan wihdatul wujud. Kalau wihdatul wujud kamu wujud, Allah wujud, tapi bersatu. Maka ada hulul, ada itihad. Itu karena salah dipandang dari segi si botol. Kalau dipandang dari segi si botol ya jadi bisa hulul, bisa itihad. Kalau Allah butuh pada botol berarti zat butuh pada sifat. Tidak bisa. Zat tidak butuh pada sifat. Maka sebenarnya diri manusia punya sifat enggak? Hah? Nggak ada. Yang punya sifat wujud siapa? Allah. Itulah persoalan manusia karena kita merasa bersifat. Padahal 20 itu kata kita sifat siapa? Sifat Allah. Makanya dibagilah diri kita ini yang luar disebut ayan horzian, disebut Adam. Adam itu bisa diartikan alif dalam mim, Allah dalam Muhammad, bisa juga Adam pakai ain. Sebenarnya diri kita lawan wujud adalah tidak ada sebetulnya. Maka itulah itikad sebelum sholat, sebelum apa, sebelum dzikir selalu katakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Bacakanlah kepada semua, pada makanan, pada minuman, pada apapun. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. Munculkan kesadaran itu sebelum tidur. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Adan dulu ya. Di semua. Dari semua. Iya. Salat ini. Tadi dia enggak salat, mau salat. Ah. Mau pergi salat, tadi enggak salat. Ya bagus. Tapi jangan iman kepada bedug. Dari tadi juga di sini salat. Nah itu. Orang duduk di sini aja kita sholat. Tapi jangan coba ditinggalkan sholat itu. Maka dibagilah diri kita itu ada insan, ada tadi sholatul maktubah, sholatul wusto, sholatul da. Tapi itu nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Bapak kalau beli duren, yang Bapak cari kulitnya, dagingnya, apa rasanya? Tadi kan sebetulnya yang dicari rasa. Rasa itu ihsan. Tapi adakah rasa tanpa daging duren? Iman. Tapi mau nggak daging duren ketemu di tanah yang geletak tanpa kulit? Nggak mau. Islam. Maka Islam itu mempercantik. Tapi jangan terjebak di situ. Akhirnya kita terjebak tiap waktu. Allahu Akbar lari. Allahu Akbar sampai di sana.
ingat pacar, ingat kebun, ingat sawah, ingat hutang, ingat cicilan, ingat jemuran, ingat gosokan. Berarti yang ilahnya siapa? Gosokan. Pada saat kita lagi sholat, ingat yang mau siap-siap nagih. Tadi, debt kolektor. Begitu Allahu Akbar, tidit motor, nyeser ke jendela, masuk ke dalam kamar pelan-pelan. Itulah. Jadi keyakinan itu tumbuh kalau seandainya kita sadar kita nggak pernah berpisah. Kan kata Allah. Apalagi kalau sudah mengerti ternyata adanya kita tuh adanya dia. Tapi jangan ngaku Allah, bukan Allah, lu hati-hati. Inilah dulu saya Siti Nyar disalahkan, ngaku Allah. Tadi. Tadi. Pada saat Bapak sudah jadi botol, tetap aja. Siapa kamu? Botol. Tapi hati plastik. Itulah makanya kenapa kata siapa? Kata siapa? Kata Ibnu Arabi, al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cerminan Allah al-haq. Coba tuh adzan barusan. Indah enggak? Perkataan adzan pertamanya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu Allahu Akbar apa? Allahu Kabir. Allahu Kabir. Artinya bedanya Allahu Akbar dengan Allahu Kabir apa? Hah? Kalau Allahu Akbar itu sudah nggak ada lagi makhluk. Ini boro-boro nggak ada lagi makhluk. Allah itu hilang gara-gara tukang debt kolektor. Maka sekarang ini orang Islam Tuhannya itu udah dibunuhnya, kata Abah juga. Pada saat kita merasa wujud, Allah jadi Adam. Kan kita ini berseberangan. Mau kitab Kifayatul Awam, mau kitab Ijad Ad-Darori, mau kitab Dasikul Barohin. Kita ini berseberangan dengan sifat Allah. Disebut mukhalafatul lil hawadis. Makanya tadi ada 10 makulat yang harus dicabut dari sifat kita tadi. Abah ibu sifat 20. Dulu kan biasa kita kecil mau wujud ke dambaku mukhalafatu. Tapi prakteknya nggak ada. Tetap yang wujud gua. Gitu. Allahnya jadi Adam tadi semua. Nah ini. Pada saat kita yang ada hilang keyakinan sebenarnya. Jadi pada saat kita keyakinan itu hilang, sebetulnya yang ada yang wujud kita. Makanya la hijabaka illa biwujudika. Sampai Nabi Muhammad itu ditegur 2 kali dalam Al-Quran. Ya wastagfirli dan bika 2 surat. Hei Muhammad, mohon ampunlah kamu dengan tadi semua. Tentang apa? Nabi Muhammad menjelaskan lagi. Aili dan biwujudika. Ya karena masalahnya tadi. Pada saat si botol ini yang ada botol, maka plastiknya hilang. Maka Abah katakan, ini apa Bu? Apa ini? Tuh. Sekarang Abah tanya, mana yang lebih kelihatan, gelas apa kaca? Tuh kan kita ini salah fokus. Sekarang kita latih. Allah dalil adanya makhluk. Berarti kalau misalnya begini, Abah nih langsung praktek aja ya. Contoh Abah praktekkan. Kalau Abah tuh kalau inginkan suatu, mau sawah, mau tanah, mau kebun,
bahkan termasuk perempuan. Kata Abah juga, tanya Bu Haji mana Bu Haji tadi semua. Cuma Abah bukan berarti cuma Abah menguji saja gitu kan tadi. Melihat segala sesuatu, kata Abah sekarang udah dibuktikan, tapi tadi jiwanya harus dibersihkan. Sholatnya, penegasan tadi, mandinya bagaimana, tobatnya bagaimana, kemudian apa ucapannya. Nah, ucapan yang perlu dilakukan setiap melakukan hal tadi. Bacakan pada sesuatu, pandang segala sesuatu sebagai Nur Muhammad tadi semua. Kemanapun kita lihat, baca ini semua yang wujud ini, yang mawujud ini adalah Muhammad, Nur Muhammad. Maka bacakan sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di sebalik Muhammad ini ada siapa? Karena Allah itu nggak berpisah. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar. Berarti sebenarnya khobar mubtada itu si pada diri, di luar diri, maka tidak ada, hanyalah Allah dalam wujud Muhammad. Jadi kalau Bapak tadi mau misalnya apa? Mobil. Sekarang lihat mobil di showroom, lihat begitu. Biasanya kan kita begitu lihat mobil atau lihat perempuan atau lihat apapun yang kita suka, aku ingin miliki kamu. Kan begitu. Nah, ujian kepada mata itu kadang-kadang kita bukan melihat Allahnya, yang kita melihat adalah makhluknya itu. Sekarang rubah. Coba jajal latihan aja dulu. Tapi sekarang syaratnya gini, sebelum nanti ini latihannya prakteknya mudah. Tapi yang paling penting adalah dalam setiap sholat, dalam apa itikadnya, kembalikan semua yang kita lihat itu Nur Muhammad. Kan tadi, kamu tidak akan bisa merubah hatta yugayiru mabi'an muslim. Rubah dulu jiwamu. Tadi semua. Maka pertama segala kita melihat segala sesuatu yang sebenarnya ada ini adalah Allah dalam wujud Muhammad. Allahu sebagai mubtadanya, nah yang nampak ini khobarnya semua. Melihat kemanapun aku melihat Rasulullah. Pertama itikad. Yang kedua, lihatlah pada segala sesuatu Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Berarti pada wujud Muhammad. Kan kata Allah dalam dia diskusi. Nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rahasiaku insan, nama rupaku Adam. Berarti mobil itu Adam bukan? Adam. Dalam wujud Muhammad. Maka pada saat kita melihat Allahnya dulu, berarti yang kita lihat apa? Adanya mobil itu. Yang kedua, bahwa aku, maka tadi kata Ibnu Arabi, pada saat kita melihat, yang melihat itu Allah lewat mata berarti yang melihat mobil itu wujud, yang mawujud itu, maka melihat Allah bukan mobilnya tapi yang wujud. Karena nggak ada yang segala apa yang ada, semua yang ada. Kan tadi wujud itu artinya apa? Cuma adanya, bedanya makhluk itu disebut wujud apa? Disebut wujud waham. Wujud pangkaan. Maka pada saat kalau Abah dalam praktek gitu, lihatlah. Melihat segala sesuatu itu wujudnya adanya itu Allah. Mobil itu bukan Allah. Sawah itu bukan Allah. Apapun yang kita lihat bukan Allah. Tapi adanya segala sesuatu itu Allah. Adanya. Pahami. Adanya. Ada. Berarti kalau begitu ada itu satu enggak? Ada. Cuma. Barulah kita pandang setelah melihat adanya sesuatu yang melihat juga
Nah, kalau kita sudah nyambung tuh, berarti yang melihat, yang dilihat. Kedipkan saja oleh kita 3 kali. Katakan dalam hati. Coba. Memang harus dilatih keyakinan itu. Memang kayak main-main. Tapi sekarang yang ngikutin Abah, yang sudah membuktikan udah banyak sekarang tadi semua. Tadi. Sebetulnya apa Nabi lakukan Nabi Sulaiman sama. Yang dilakukan Maryam sama. Tadi semua. Nah, cuma nanti dalam prakteknya adalah sadari bahwa dalam sebelum sholat, sebelum apa, adalah tadi. Kaf, ha, ya, ain, son. Kemudian sadari la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqillallah. Berarti kembalikan. Tidak ada yang maujud, sebenarnya yang maujud, kecuali dia yang wujud. Kalau Bapak melihat bayangan di cermin, Ibu bercermin. Ada bayangan Ibu nggak di cermin? Yang disebut Ibu yang di cermin itu yang bercermin. Tuh. Nah, kehidupan ini sebetulnya yang disebut Nur Muhammad itu segala apa yang ada di cermin. Yang ada di cermin itu bayangan apa pokok? Bayangan. Nah, jangan bayangan mengharapkan bayangan. Karena yang bisa kita harapkan bukan bayangannya, tapi pokoknya. Berarti kalau kita melihat segala ini bayangan, berarti ada nggak yang sedang berbayang sekarang? Maksudnya ada nggak pokoknya dari semua yang kelihatan ini? Ya ada. Dia itulah. Sang ada itu. Sang wajibul wujud itu. Itikadnya harus dibangun dulu. Makanya pada minuman, pada makanan, kembalikan pada Nur Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul Rabbi bihaqi Nur Muhammad. Latihannya dulu. Pada apapun. Tadi. Setelah itu nanti akan menaikkan keyakinan. Tadinya sholat duha tuh nggak ada yakin minta rezeki itu. Sekarang kok tiba-tiba pede, yakin aja. Apalagi kalau sudah bisa menyaksikan Nur Muhammad yang disebut dengan liko itu. Ada cahaya hijau, ada cahaya kuning, ada cahaya merah, ada cahaya ini. Sebetulnya kita bisa menyaksikan. Keyakinan kita itu bisa melihat. Dengan memejamkan mata kita melihat hijau itu pasti rizki. Kalau melihat kuning itu sebetulnya sakit atau mati. Makanya kalau biasanya bendera kematian di sini warna apa? Hah? Kalau di sini putih. Kalau di Jawa Barat itu kuning. Berarti orang Jawa Barat lebih ma'rifat. Makanya kenapa saya mengatakan lampu traffic light itu kalau merah tidak boleh jalan. Kalau kuning hati. Kalau hijau boleh jalan. Ternyata hakikat Nur Muhammad juga sama. Nanti Pak Iqbal kalau keyakinan sudah tumbuh, pejamkan mata. Begitu melihat cahaya hijau, cahaya merah, cahaya jingga, cahaya ungu. Itu akan menggambarkan tentang apa yang akan kita dapat sebetulnya. Dari latihan kita itu. Sebelum sholat lepaskan dulu. Jangan Bapak yang sholat. Makanya dalam sholat ma'rifat itu berdiri dulu di tempat sujud. Penyerahan diri. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Lepaskan dulu. Jadi kalau kata bahasa... Kalau bahasa ebit itu kita mesti telanjang. Dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Tengoklah keluar apa ke dalam? Tengok ke dalam. Sebelum bicara, singkirkan debu yang masih tadi. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini,
Berusahalah agar dia tersenyum. Tuh. Bagaimana supaya Tuhan tersenyum? Kembalikan hak dia pada Allah. Raditu billahi robba wabil islami dina. Nabi Muhammadin Nabiya wa Rasul. Itulah tersenyum. Berarti itulah kenapa al-imanu uriyanun walibasuhut taqwa. Jadi takwa itu adalah pakaian daripada iman. Maka tadi dah sebelum sholat qasad dulu, baru ta'arud, baru ta'yin, baru ihram. Nah ihram itu menutup diri kita yang dohir. Maka itulah kenapa dalam sholat ada takbiratul ihram. Tutup dulu, kalau enggak syirik. Masa Allah wujud, Papa wujud, Allah disembah wujud. Berarti berseberangan kayak itu. Berarti mana mungkin Bapak wujud, Allah wujud. Itulah ada bahasa takbiratul ihram. Tadi takbiratul ihram itu berarti mengihram diri kita, hilangkan diri yang dohir, yang atas hanya diri yang batin. Tadi semua hanya Tuhan yang tahu. Tuhan hanya Allah yang bisa mengingat. Allah hanya Allah yang bisa menyembah dirinya sendiri. Nah disitulah prakteknya. Maka tadi kata Allah, aku tidak bisa merubahmu sampai kamu merubah jiwamu. Bukan merubah jasad loh. Orang selama ini berkata, oh kalau begitu masa Allah tidak bisa merubah kalau kita yang merubah. Ya iya, jasad ini kan wayang. Sementara jiwa kita lah dalang. Tadi. Maka termasuk mandinya Pak. Bacakan pada air itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nur Rabbi, bihaqi nur Muhammad. Pelan-pelan kita telanjang. Kemudian nanti tumbuhkan syariat pada tubuh ini untuk menyaksikan pil Allah dengan apa? Menyayangi orang, memaafkan orang, memandang orang, nggak ada lagi semua itu udah. Kita harus pandang. Maka kalau masih kata apa? Kalau masih ada kebencian, kedengkian, wah apa itu? Itulah yang membuat kita tidak bahagia sebetulnya. Yang membuat kita ibadah kita kata Allah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Apapun yang kamu lakukan sia-sia kata Allah. Nah itu ya. Jadi dampak daripada keyakinan itu tumbuh pada saat kita telanjangi diri kita. Tadi. Kalau bahasa ayat yang lain la yamassuhu ilal mutahhar. Sucikan dirimu. Iya. Ya barangkali itu saja. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya penting. Ya. Coba. Ya sok ayo. Iya. Yang bisa mengenal kebaikan yang datang dari yang dalam diri. Ah? Iya. Betul. Berarti di sini pada saat menyembah kamu mendekat pada Allah, berarti kita fokus yang meyakini memang Allah itu nyata ada dalam diri kita. Pada napas. Iya. Iya. Makanya sebetulnya iya. Makanya semua torikot itu yang diatur itu terakhir nafas. Nafas masuk, nafas ke luar. Nah, disitulah kita bilang. Nah itu. Tidak meyakini, tidak mengetahui Allah yang ada di kita. Iya. Makanya yang disebut nafas itu pada saat dia pada saat masuk namanya ruh. Gitu. Masuk lagi ke dalam namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad masuk lagi ke dalam namanya Nurullah. Masuk lagi ke dalam namanya
Allah. Nah, bukti adanya Allah itu napas. Jangan sampai napas terakhir itu maka menghembuskan napas terakhir. Maka itulah kenapa kita harus napas masuk itu hu, yang keluar Allah. Jadi makanya kalau sholat hakikat itu adalah napas dulu baru takbir. Jadi biarkan ruh yang jadi imam buat jasad. Maka tadi dalam sholat ruh itu bagaimana sebelum takbir kita harus tadi qasad, ta'arud, ta'yin, ihram, munajat, mi'raj, munajat, tubadil. Yang tadinya isim fa'il sekarang isim maf'ul. Siapa yang isim? Jadi tubuh ini menjadi makmum. Siapa imamnya? Ruh. Bahkan sebenarnya seharusnya yang menyolatkan jenazah kita itu diri kita sendiri. Ruh kita lah yang akan menyolatkan jenazah kita. Maka tadi sebetulnya sholat sendiri pun bisa berjamaah. Itulah kenapa yang disebut jam'u. Diri dohir dan diri batin. Maka kalau gimana caranya supaya ruh jadi imam? Tadi lepaskan dulu yang dohir. Aku 4. Aku 3, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Ternyata pada saat takbir ini tangan ini mengangkat, yang nyuruh ngangkat siapa? Hati. Ada nggak Bapak ngangkat tangan kalau nggak disuruh hati? Bapak kesini ruh apa jasad? Yang kesini ibu ruhnya apa jasadnya? Hah? Kalau jasadnya mayit, kalau ruhnya saja berarti hantu. Sebetulnya kita ini wahwa ma'akum aina ma kuntum, berarti sedang bersatu antara gula dan manis. Nah, tapi yang mau ibadah kepada Allah itu bukan si gula itu. Maka tadi supaya ruh kita yang jadi imam, lepaskan keberadaan si jasad. Tapi sadari saja, tarik nafas setelah tadi, ihram diri kita, lahayun. Jadi yang disebut ihram itu tadi penyerahan, lahayun, la ilmun, la sami'un. Berarti kita menutup diri kita yang dohir. Aku ini tidak ada, lahayun, aku tidak hidup, la ilmun, aku tidak ada ilmu, la sami'un, aku budak, la basirun, aku buta, la mutakalimun, aku bisu, la qadirun, la muridun, aku tidak berkehendak dan tidak punya ini. La maujudun bihaqilal. Tuh, berarti kita udah ihram. Yang sebenarnya diri kita jasad apa ruh? Kita ini jasad yang dikasih ruh apa ruh dikasih jasad? Kita ini ruh yang dikasih jasad. Maka tadi jangan ketipu dengan ini. Kalau ini mah cangkang, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nuridu. Makanya kalau orang bergerak dengan jasadnya, sia-sia semuanya. Bekerja sia-sia, sholat sia-sia, ibadah sia-sia, zikir sia-sia. Karena hujan, nanti kita lanjutkan lagi aja. Minta dibuka pintu hatinya, minta dibuka pintu hatinya. Sohibul wafa, nama yang mulia, tajul arifin, nama panjangnya. Semua orang cinta padanya karena baik budi dan akhlaknya, karena
baik budi dan akhlaknya. Ayo amalkan jahar hofinya, janganlah lupa khataman manakibnya. Walaupun rendah tingkat dunianya, pasti mulia tingkat akhiratnya. Pasti mulia tingkat akhiratnya. Ayo amalkan banyak zikirnya, juga sambungkan Rabitohnya. Amalan sunnah juga riadahnya, ziarah walinya jangan dilupa. Ziarah walinya jangan dilupa. Kalau sempurna sampai matinya, tidak kesasar roh dan sukmanya, disanjung Allah surga tempatnya. Utuh jasadnya juga kafannya. Utuh jasadnya juga kafannya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asani wal daraji, atfata ya jirodal alamin, ya uhai larju diwal karomin, ya uhai larju diwal karomin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum ya Rasul. Bismillahi Bismillahi fi jasadi, Bismillahi fi rahmi, Bismillahi fi lahmi, Bismillahi fi azmi. Assalamualaikum ya Jahd, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah,
Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Ruhi. Assalamualaikum ya Jismi. Assalamualaikum ya Ibrahim. Assalamualaikum ya Sulaiman. Assalamualaikum ya Yusuf. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sayyidi Abdul Qadir Al-Jalani Qaddasallah. Assalamualaikum Sayyiduna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian rutin Kamis malam Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sudah selesai melaksanakan kegiatan rutin khotaman adalah zikir maghrib, zikir isya. Semoga Allah senantiasa memberikan penyadaran kepada kita bahwa hidup adalah sebuah proses perjalanan dari Allah untuk kembali kepada Allah. Maka oleh karena itulah konsep dasar yang harus dibangun adalah kembali adalah sadar. Maka itulah perjalanan ruhani adalah membawa pada penyadaran tentang siapa diri kita. Tanpa mengenal siapa diri kita dan kita tidak akan mengenal Rob kita. Man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu. Maka senantiasa dibangun penyadaran adalah bahwa kita adalah hidup, wujud ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan, ilmu yang diberikan ilmu. Kita ada karena adanya Allah. Kita wujud karena wujudnya Allah. Kita hidup karena hayatnya Allah. Kita melihat karena basornya Allah. Kita mendengar karena samanya Allah. Kita melaksanakan apapun dalam kegiatan, bergeraknya karena Allah, diamnya pun karena Allah. Maka oleh karena itulah setiap diri kita wajib mengenal kepada Allah. Makanya itulah yang disampaikan baginda Nabi, utlubul ilma. Utlubul ilma. Ya. Faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Ada bahasa utlub, itu artinya dari dasar tolaba, mencari. Tadi
Tapi Allah tidak menyebutkan utlubul ulum. Tidak mencari segala ilmu. Karena ilmi adalah mufrad. Berarti yang diminta oleh Allah adalah satu ilmu. Utlubul ilma. Ilmu mengenal Allah. Jadi kata Abah juga, satu-satunya ilmu itu hanya ilmu tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Maka jalan kepada Allah itu adalah, Abah sering sampaikan, bukan dengan ibadahmu, bukan dengan ilmumu, bukan bahkan dengan ilmu ma'rifatmu, tapi sebenarnya ma'rifat bukan hanya sebatas pengetahuan. Karena itulah banyak sekarang orang merasa berilmu, padahal pada saat kita merasa berilmu berarti kita ini orang bodoh sebetulnya. Kita adalah ilmu yang diberikan ilmu, faham yang diberikan faham, hidup yang diberikan hidup. Itulah konsep dari awal. Kenapa manusia sekarang ini berbondong-bondong kebanyakan? Karena memang yang banyak itu yang celaka. Ingat itu, catat omongan Abah. Yang banyak itulah yang celaka. Mari kita lihat menurut Quran. Dan mari kita lihat menurut al-hadis. Sekarang kata hadis dulu. Yang banyak itu yang celaka apa yang sedikit. Kata Nabi. Abah bacakan saja terjemahannya supaya silakan buka di dalam hadis Bukhari. Maupun dalam kitab Miftahus Sudur pengersa Abah Anom menulis tentang hadis Nabi. Yahudi menjadi 71 golongan, kulluhum finnar illa wahidatan. Hanya satu sedikit dari orang Yahudi yang selamat. Siapa dia? Yang tauhid, yang wahada yuwahidu tauhidan. Kata Quran, siapa dia? Yang innama ilahukum ilahu wahid. Tadi semua. Nasrani kata Nabi menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya celaka. Kecuali illa wahidatan. Berarti kalau begitu yang selamat sedikit banyak. Bayangkan 71 hanya satu yang Nasrani 72 hanya satu yang Islam kata Nabi menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidatan. Kecuali yang sedikit yang selamat. Itu menurut hadis. Bagaimana menurut Quran? Walaqad darokna li jahannama kasiran minal jinni wal insi. Walaqad Allah menggunakan litahqiq. Allah begitu jelas menjelaskan. Walaqad darokna li jahannama. Tuh. Kasiran. Allah menggunakan fi'il madi, menggunakan litahqiq, bahkan baik mafhum, bahkan pakai mantuk saja sudah kelihatan. Orang bodoh saja sudah bisa mengerti. Kebanyakan dari jin dan manusia masuk neraka jahanam. Percaya sama Quran enggak? Quran yang mengatakan
bahwa yang selamat itulah kenapa kata Allah. Ayat yang lain menegaskan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Quran. Kalian iman kepada mana kalau bukan kepada Quran? Jangan hanya pada ulama. Maaf. Karena ulamanya sekarang ini udah sesat banyakannya. Bahkan sekarang orang lebih percaya kepada kamakola Imam Syafi'i, kamakola Imam Hamali, kamakola Imam Maliki. Bahkan Abah sudah tantang Gus Baha sendiri. Tunjukkan termasuk bab sholat sekalipun. Apakah sholat Rasul itu seperti yang kalian lakukan? Inilah hari ini manusia sudah keluar dari Al-Quran. Ngomongin Mi'raj keluar dari Al-Quran. Ngomongin sholat keluar dari Al-Quran. Tapi percaya, bahkan Abah sudah jelaskan, 5 imam ini pun berantem bab sholat. Coba. Kalau kalian ingin betul-betul lulus kembali pada Allah, coba kita kembali lagi Al-Quran. Kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Allah sudah mengatakan qalilah. Lihat surat Waqiah. Ya, bagi kalian yang mau pulang pada Allah. Karena kata Abah sekarang dari mulai bulan Juli 27 kemarin ini gerbangnya sudah dirubah. Bahkan sampai tahun 45 manusia akan diganti 90%. Kenapa? Karena dari mulai Bani Ad, Bani Samud, dari mulai umat Nabi Sis oleh angin, umat Nabi Nuh oleh air, Bani Ad oleh lava. Semua manusia yang sudah meninggalkan Tuhan. Maka hari ini Abah menyaksikan, kata Abah, hati-hati. Air tidak akan berhenti datang pada kalian. Selesai air, api akan datang pada kalian. Karena Al-Quran sudah mengisahkan itu. Semua Nabi dan Rasul itu di penghujungnya ada musibah enggak? Yang selamat banyak apa sedikit? Coba mari kita lihat setiap zaman. Kalian itu percayanya kamakola kila, kamakola kila. Tapi Qurannya ditinggalkan. Tadi semua. Karena sekarang ini kitab-kitab yang ada ini sudah palsu kebanyakan. Abah harus kasih tahu. Demi Allah. Saya Abah Sertu bertanggung jawab dunia akhirat pada kalian dan siapapun yang kalian mendengar. Maka kata Abah, kalau di kuburan itu ada siksa kubur, kalian lapor saja pada malaikat nanti. Bilang Abah Sertu. Coba. Karena saya tahu Tuhan saya seperti apa. Hanya ulama-ulama tolol lah itulah. Setiap zaman yang akhirnya merusak manusia. Hari ini kata Abah tidak bisa lagi mengelak. Menteri agamanya udah dibui, kiai-kiainya udah ngeberes. PBNU hanya perebut tambang, imannya sudah nggak ada. Mau sampai kapan manusia seperti ini? Saksikan oleh kalian dalam waktu dekat di bulan ini. Kalau Abah omongan bohong, bahkan ada tsunami. Sampai Januari air belum selesai tugasnya tadi semua. Kenapa? Karena manusia banyak sholat tapi tidak sholat, banyak puasa hanya nahan perut, makan dan minum tapi tidak pernah saum. Tiap hari 100.000 umroh, tetangganya kelaparan. Bahkan ada orang yang umroh, saudaranya sedang ditimpa bencana.
Ini kan ketololan dalam beragama. Allah sudah mengatakan, "Fasalli li rabbika wan", salatlah, bersolawatlah dan berkurbanlah. Maka hari ini sedang dituntut, maka Abah saksikan dari kalian yang banyak ini, hanya yang tidak pelit yang bisa selamat. Buat apa lu gedek kalau masih punya jiwa pelit dalam hidupmu? Itulah ciri iman sodakoh, ciri takwa sodakoh, ciri hijrah sodakoh, ciri iman yang sempurna. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sodakoh. Lihatlah perintis sholat, semua sama. Sekarang orang lomba-lombaan rakaat, lomba-lombaan baca Quran bagus qiraatnya, gelut yang aing. Tunjukkan di akhirat kalau lu ahli baca Al-Quran. Maaf yang ngomong bukan Abah Setu ini, karena saya udah gedek. Kenapa? Karena alam tidak akan bisa diam. Walaupun Abah berusaha menahan, kayak apa? Manusia terus mengundang musibah. Mari kita lihat dari zaman ke zaman. Umat yang pertama dihancurkan oleh Allah siapa? Umat siapa? Sis. Kenapa umat Nabi sis? Sama, manusia adalah tidak mentauhidkan Allah dari awal. Tidak mengerti pada Muhammad. Ingat kisah Muhammad ini, jangan kamu berhenti di nabimu doang. Huwal awal itu Muhammad, huwal akhir juga, huwal dohir juga Muhammad, huwal batin juga Muhammad. Tapi Muhammad dia bukan orang Madinah. Ketololan dalam beragama, mau sampai kapan? Makanya Abah Setu siap berkorban, siap digantung oleh kalian. Karena kalau tidak, alam ini akan menghancurkan kalian. Sebagaimana umat-umat nabi-nabi itu dihancurkan oleh Allah. Bani Sis, kaum Sis dihancurkan. Muncul Nuh, mulai dihancurkan oleh air. Bani Ad, umat Nabi Soleh, umat Nabi Lut. Karena orang sekarang, walaupun misalnya tadi diminta unta keluar dari batu, tetap iman gak umat Nabi Soleh? Iman gak umat Nabi Soleh ke Nabi Soleh padahal unta sudah keluar dari batu? Tetap tidak iman. Sama kayak hari ini, masjid dibangun terus, yang ceramah makin banyak, penceramah amplopnya makin tebal. Tapi manusia makin edan sekarang ini. Tadi semua. Marilah kita kembali pada Al-Quran. Apa kata Allah surat Waqiah? Kembali manusia hanya 3. Ashabus simal, ashabul yamin, as-sabiqun, as-sabiqun. Ashabus simal golongan kiri. Sullatum minal awwalin, wa sullatum minal akhirin. Selalu golongan kiri itu banyak. Kalian tahu nggak Ashabus simal kemana? Jangan kalah sama Bung Karno. Bung Karno sebelum meninggal datang kepada seorang profesor, mursyid Thariqat Qadiriyah Khalidiyah. Apa kata Bung Karno? Ya Prof, saya menyaksikan setiap ruh yang keluar, matanya besar sebesar bola, merah. Ada lagi saya melihat ruh manusia, kata Bung Karno, keluar dalam wujud binatang. Saya bilang Bung Karno itu berarti sudah mengerti. Inilah yang Abah saksikan sekarang. Inilah yang hari ini juga sudah nampak. Sebagaimana di awal baginda Nabi, setiap orang dikurbankan itu tidak berwujud manusia, berwujud babi, berwujud ular, berwujud anjing.
Cuma kalian saja karena orang-orang hanya bersandar pada ulama syariat yang matanya itu hanya melihat bujur. Hanya melihat makhluk. Bahkan kebanyakan belum bersyahadat. Dari semua. Ya. Apa kata Allah? Sullatum minal ashabu simal sullatum minal apa namanya? Awalin wa sullatum minal akhirin. Itu adalah golongan yang masuk ke dalam batu, monyet, babi, genderuwo, tuyul. Hati-hati kamu juga tuh. Karena orang itu sudah kelihatan dari sekarang. Bahkan kalian akan menyaksikan sendiri. Abah sudah ajarkan 40 hari sebelum kematian, 7 hari sebelum kematian, 3 hari sebelum kematian, sampai hari H kalian akan membuktikan sendiri kalian tuh mati kemana. Karena kalian ini agama ini sudah ditipu habis-habisan. Lihat, apakah Nabi Soleh saat itu tidak disesatkan oleh umatnya? Saya tanya, disesatkan enggak? Seluruh wali Allah, seluruh khalifah Allah itu selalu disesatkan dari awal. Saya tanya, Nabi Nuh berapa tahun? Berapa tahun dia dakwah? 900 tahun. Berapa Nabi Nuh hasilnya selama 100 tahun? Berapa Pak Hairi? 11 orang. Qalila. Umat Nabi Nuh itu hanya 11 orang. Pantas kata Nabi, Nasron Yahudi 71 golongan, kulluhum finnar kecuali satu. Nasrani 72 golongan, kulluhum finnar kecuali satu. Islam 73 golongan, kulluhum finnar kecuali satu. Memang dari awal yang selamat itu sedih. Kata Allah sendiri, qalila sabiqun as-sabiqun ulaikal muqar. Mereka yang qarib bersama Allah hanya sedikit. Itulah kata sabiqun. Kalian ini suka ngaji Quran enggak sih sebenarnya? Apa cuma ngaji Quran cari pahala atau cari duit dengan ngaji Quran? Coba lihat baca Waqiah. Manusia menurut surat Waqiah itu hanya kembalinya 3. Ashabul simal, ashabul yamin, sabiqunas. Siapa yang sabiqunas sabiqun? Adalah mereka ulaikal muqarrabun. Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Naon sih maksudnya? Loba di awal, saeutik ditungtung. Sarua sekolah satu kelas 40. Juara kelasnya berapa? Paling 3. Sama sekarang lagi SEA Games. Yang bermain 100 orang. Yang mendapatkan medali emas, medali perak, medali perunggu berapa orang? 3. Jangan kalah sama Buddha. Buddha aja kama datu, rupa datu, arupa datu. Maka Abah, kalau kalian tidak bisa mengerti jalan pikiran Abah, Abah tidak tanggung jawab hartakan, tapi silakan nggak usah ngaji di sini kata Abah. Percuma kalau kalian masih di situ, karena kalian tetap akan syirik. Jangankan Abah mengeluarkan unta dari tembok ini, tetap kalian tidak akan percaya. Wong Nabi Soleh aja mengeluarkan unta, dipercaya nggak? Enggak. Nabi Nuh hanya 11 orang. Nabi Soleh dihitung jari. Yang selamat kalau gitu banyak dikit umat Nabi Soleh. Sedikit. Banyakkah umat Nabi Nuh yang selamat? Sedikit. Banyakkah umat Nabi Sis yang dengan angin yang selamat? Sedikit. Tuh.
Nabi Musa pada saat di karam laut, yang selamat nyebrang ke sana sedikit apa banyak? Sedikit. Apakah Nabi Musa dikejar-kejar? Saya tanya, Nabi Musa dikejar-kejar enggak? Disesatkan enggak? Dikafirkan enggak? Jadi selalu orang yang membawa ilmu Allah itu akan disesatkan setiap jam, dan pengikutnya hanya sedikit. Silahkan, mari kita buktikan kalau kalian yang benar. Abah berikan amal Abah pada kalian semua, kepada orang syariat itu. Tapi kalian yang salah, silahkan tanggung. Saya tidak usah nuntut kalian benar. Karena kalau tidak disampaikan hari ini, umat akan terus dihancurkan. Dan hari ini kalian tonton sendiri. Tonton sendiri. Jangan sampai udah ngambang. Jangan sampai udah jadi bangke baru kalian ngerti. Itulah. Lihat umat siapa lagi? Semua umat itu yang selamat sedikit. Umat Nabi Muhammad. Langsung saja kita ke umat Nabi Muhammad. Yang selamat sedikit apa banyak? Dan Allah sudah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran. Katsiran itu banyak dikit. Kenapa Allah mengatakan katsiran? Cuma orang nggak ngerti jahanam itu. Kalau ustadz-ustadz yang on nggak ngerti, pasti itu neraka jahanam itu dibakar api, disiksa. Padahal yang mensiksa hidupmu sendiri di sini tadi semua. Wong sekarang aja udah disiksa. Hayang beli Mercy itu bisa, hayang jalan-jalan itu bisa. Pakai bahasa lagi saya, yang penting sabar. Berep aing. Itulah kalian harus ngerti. Setiap nabi itu, saya tanya, apakah Nabi Muhammad di Mekah itu diterima apa ditolak? Ditolak. Sampai Nabi Muhammad waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, siapa yang nyuruh hijrah? Allah nyuruh hijrah, sampai pakai akal Ali suruh tidur pura-pura jadi Muhammad. Kenapa beliau pura-pura jadi Muhammad Ali? Supaya menyelamatkan Rasulullah yang mau hijrah, berputar sebelum naik ke gua tadi semua. Coba. Jadi menurut kalian yang sekarang rame ini, nggak tahu saya cara kalian berpikir beragamanya itu kebanyakan orang Indonesia. Kalau orang, maaf ya, kalau Abah cerdas, begitu Menteri Agama 4 dibui aja, berarti cara metodologi ini udah salah. Udah sekarang 1.800 kasus di Indonesia. Tadi pesantren yang bermasalah dengan santrinya. Bahkan maaf ya, Pak Imo yang berkata ya, saya nggak menyebutkan pondoknya, nih Pak Imo contoh. Ternyata jangan dikira perempuan yang masuk ke perempuan itu nggak lesbi. Inilah kesalahan metodologi. Nih orang tuanya di sini. Kalau ada anak kalian perempuan nggak mau tinggal di pondok takut, itu pasti di pondok itu. Bu Haji, hati-hati dalam anak kita. Udah nggak mau. Padahal perempuan sama perempuan, hati-hati. Dia tidak berani ngaku, tapi ada desakan lingkungan yang dia, walaupun dia tidak, dia tutupi karena nggak mau buat fitnah kepada pondoknya sendiri. Tapi sekarang Abang menyaksikan, apa kamu aman laki sama lanang itu?
umat Nabi Lut makin banyak hari ini. Karena manusia ini sekarang ini ngejelas. Tadi semua saksikan oleh kalian. Barangkali kalian masih hidup. Nanti Abah sudah tidak ada. Karena tidak ada yang Abah rindukan kecuali mati. Karena kenapa? Ditanya oleh tadi. Kenapa Abah 2 hari tidak live? Kata Abah. Begitu mata ini menyaksikan banyak hal yang akan terjadi. Hancur tubuh ini. Sebenarnya. Terlalu banyak yang Abah lihat. Semua. Dan apa yang sudah Abah lihat selama ini semuanya terjadi. Itulah yang saya ngeri. Maka saya selalu merindukan. Kalau pagi ya Allah, kalau saya nggak mati pagi ini, tolonglah ya Allah siang. Kalau nggak siang ya Allah, barangkali malam saya pulang. Tadi semua demi Allah Pak.